تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini insya Allah kita senantiasa diberikan selalu keridhaan dari beliau. Dari siapa? Yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pula senantiasa mendapatkan keridhaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga buahnya nanti kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para guru sekalian dan kepada santriwan-santriwati, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tuan guru kita, yaitu Dr. Imam Wahyudi, yang sudah memfasilitasi kita untuk dalam kegiatan dakwah atau amal ma'ruf nahi munkar atau berbaik kepada sesama. Yaitu berkaitan dengan kegiatan kita pagi ini. Ada sudah tahu apa? Ada yang bilang makan. Apa kegiatan kita pagi ini? Ada yang mengatakan taklim. Terus apa lagi? Nah, hasil nanti saksikan saja. Semoga senantiasa Allah berkati. Awalnya, kami ucapkan terima kasih juga kepada semua para guru yang lainnya, dan ucapan permohonan izin untuk menyampaikan beberapa kata di depan. Bukan berarti yang di depan lebih dari yang lainnya, tetapi karena Abi diamanahkan dari tuan guru kita Abi Imam untuk menyampaikan sebuah sambutan berkaitan dengan akidah. Baiklah, kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada segenap para murid sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk menghadiri kegiatan di dalam sebuah majelis yang pada saat ini insya Allah mudah-mudahan kita akan membahas tentang syukuran atau hakikat dari Ananda Dala yang merupakan anak dari Bapak Iwan. Ada yang tahu Dala siapa? Ada yang tahu? Di belakang ya. Nah, jadi pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan di antaranya ucapan terima kasih, serta yang berikutnya adalah kita berdoa bersama-sama khususnya terkait dengan
dengan berkaitan dengan anak adalah, dan yang berikutnya adalah untuk kita semua. Kepada segala para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kepada santriwan dan santriwati yang dibanggakan. Yang pertama-tama Abi ucapkan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada para guru kita yaitu Dr. Muhammad. Kemudian yang berikutnya Abi ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah mengamanahkan kepada kita semua terkait dengan akikah dari Ananda kepada kita semua. Semoga segala sesuatu yang diniatkan Allah berkahi dan Allah berdaya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sebuah akikah, ada yang tahu makna dari akikah itu apa? Makna dari akikah itu apa? Ada yang tahu yang dimaksud dengan barang gadaian? Ada yang tahu yang dimaksud dengan barang gadaian? Barang yang digadaikan itu adalah barang hak milik kita, tetapi apabila sudah digadaikan maka tidak bisa kita pakai. Misalkan ketika ada si A terlilit hutang kepada si B, kemudian si A sebagai jaminan menggadaikan hartanya untuk kepada si B. Apa yang terjadi? Maka si A tidak bisa menggunakan barang tersebut meskipun barang tersebut adalah miliknya si A. Apa maknanya? Nah, sebelum kita bahas, maka perlu kita dulu kaji ulang dalam sejarah Nabi Ibrahim. Awal mula di antaranya dibentuknya akikah adalah berawal dari kisah Nabi Ibrahim. Kemudian saat itu Nabi Ibrahim memiliki seorang anak, siapa namanya? Nabi Ismail. Kemudian setelah melalui perjalanan yang panjang, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing sebagai apa? Sebagai tebusan. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan barang itu kembali yang kita gadaikan? Maka kita tebus. Bagaimana menebusnya? Kita lunaskan hutang kita. Nah, begitu juga peristiwa yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka harus dipotong kambing sebagai tebusan. Nah, itulah bahasa kasarnya seperti itu. Pada dasarnya hukum dari akikah ini adalah sunnah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah apabila masuk ke dalam hukum hakikatnya, maka akikah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Nah, seperti tadi, kalau misalkan kedua orang tua memiliki seorang anak dan anaknya itu belum tertebus kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Maka kehadiran anak-anak kita tersebut akan mendatangkan keberkahan yang sedikit kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya supaya anak tersebut mendapatkan keberkahan yang banyak? Maka kedua orang tua tersebut haruslah membayar atau melunasi hutang kedua orang tua tersebut kepada Allah. Artinya apabila Abi menjelaskan secara kasar,
di sini? Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyampaikan setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, ini berkaitan dengan hukum dari akikah itu sendiri. Meskipun hukum akikah itu adalah sunnah, tetapi secara hakikatnya adalah wajib. Karena kenapa? Karena seorang anak itu ibarat barang yang digadaikan. Apabila tidak ditebus, maka tidak bisa dimiliki lagi. Nah, namun bagusnya akikah itu dilakukan pada umur atau pada hari ke-7 setelah sang anak itu dilahirkan. Adapun jika tidak bisa, maka di hari yang lainnya, di hari yang berikutnya. Bahkan ada yang melakukan akikah ketika menikah. Itu meskipun hukumnya adalah sunnah, tetap akikah itu harus dilaksanakan. Itulah gambaran sedikit tentang akikah. Guru-guru sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada satu yang menghormati, salah satu buah dari akikah itu adalah berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Apa buahnya dari akikah? Berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Apa itu? Salah satu manfaat atau buah dari akikah, bertakwaannya seorang anak, taatnya seorang anak, kasih dan sayangnya seorang anak kepada kedua orang tua. Itulah buah dari akikah. Yang namanya kedua orang tua, ketika ia melihat seorang anaknya mulai tidak taat dan takut kepada kedua orang tua, dan itu perlu dikoreksi dulu. Mungkin sebelumnya anaknya belum diakikahkan. Ketika melihat anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya, nah itu dikoreksi dulu. Mungkin orang tuanya lupa kalau anaknya belum diakikahkan. Kemudian yang berikutnya, ketika setelah diakikahkan, justru seorang anak akan menjadi taat berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi seorang anak yang soleh dan soleh. Dan kapan beban awal seorang anak itu agar bisa berbakti kepada kedua orang tua? Nah, beban awalnya apa? Yang pertama adalah melalui taharruman dan melalui tabarrukan. Nah, itu yang pertama. Ini yang pertama. Kalau sebenarnya di atas pertama itu masih ada yang pertama lagi. Nah, ini yang bisa sampaikan satu. Gimana beban awal seorang anak supaya bisa berbakti dan bertakwa kepada kedua orang tuanya? Gimana tadi? Gimana tadi? Beban awalnya melalui taharruman dan tabarrukan. Pernah di sini salaman dengan kedua orang tuanya? Coba diangkat tangannya. Yang pernah salaman dengan kedua orang tuanya, coba diangkat tangannya. Coba diangkat tangannya. Kalau yang depan, Aki, pernah salaman dia? Pernah salaman semula? Mana suaranya? Pernah salaman semula? Nah, jadi beban awal seorang anak untuk bisa berbakti kedua orang tua pada kedua orang tua melalui salaman. Karena salaman ini dapat menghadirkan dua, menghadirkan taharruman dan dapat menghadirkan tabarrukan. Nah, sekarang ini kebanyakan seorang anak
itu salaman kepada kedua orang tuanya ini salah. Ada yang salaman kepada kedua orang tua yang dicium tangannya adalah tangan dia sendiri, bukan tangan kedua orang tuanya. Nah itu salah. Ada juga yang mencium tangan kedua orang tuanya tempelin di jidat. Seharusnya ditempelin di hidung. Ada juga yang tidak salaman langsung seperti saya. Nah jadi taatnya seorang anak, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua memang awalnya adalah melalui taharuman dan tabarukan. Bagaimana cara kita mendapatkan taharuman? Nah, coba perhatikan di sini. Lihat tangan Nabi. Ketika salaman dengan kedua orang tua, maka yang pertama kita cium adalah punggung tangan kedua orang tua kita. Nah, bagian yang ini, yang hitam, yang coklat. Ini disebut dengan punggung tangan. Nah itu dicium. Dan cara menciumnya seperti apa? Ditempelkan di hidung, kemudian dicium baunya. Dicium. Nah itu secara salaman. Tatkala kita cium, kita menurut baunya. Di saat itu kita akan mendapatkan keberkahan dari dua orang tua, mendapatkan taharuman ini bahasa ininya penghormatan, untuk penghormatan kita kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Karena kedua orang tua kita mulia di sisi Allah, maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah, di antaranya ada yang mencium punggung telapak dan punggung tangan kedua orang tua kita. Itu dimaksud dengan taharuman. Setelah dicium bagian punggung, maka yang berikutnya cium bagian telapak. Bagaimana cara menciumnya? Yaitu ditempelkan di hidung, kemudian dihirup baunya. Meskipun tangan kedua orang tuanya harus makan terasi, itu cium, tetap cium. Ketika kita cium, kita hirup baunya, maka di saat itulah kita mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua kita. Itulah kenapa ketika seorang mencium telapak tangan kedua orang tuanya mendapatkan keberkahan. Nah itulah yang disebut dengan tabarukan. Tabarukan di sini mengambil keberkahan kepada kedua orang tua kita. Nah coba perhatikan di sini. Seorang anak ketika di dalam kandungan ibunya sekali saja menendang perut ibunya, itu tidak bisa dibayar. Seorang anak ketika terlahir di dunia bahkan dibayar dengan harta misalkan banyaknya sedunia dan seisinya, maka itu tidak bisa dibayar. Seorang anak ketika ia telah lahir kemudian disusukan oleh ibunya, satu tetes air susu itu kita ganti dengan uang yang sebanyak apapun, sebesar dunia dan langit beserta isinya, itu tidak mampu membayar setetes air susu ini. Bisa dipahami di sini. Nah, terus bagaimana kita membayar itu semua? Bagaimana cara kita membayar itu semua? Insya Allah akan terbayarkan melalui apa? Melalui apa? Nah, ada fokus. Nih, aku ulangi lagi. Seorang anak ketika di dalam kandungan kemudian menentanglah seorang bayi yang masih bayi di dalam kandungan tersebut pada perut kedua dan pada perut ibunya, itu tidak bisa kita bayar sakit itu. Kemudian ketika terlahir ibu kita mengalami sakit juga. Itu sakitnya yang tidak bisa terbayar. Kemudian yang ketiga, ketika seorang sudah terlahir menyusulah dia, kemudian satu tetes dari air susu tersebut tidak bisa kita bayar. Jadi karena ditanya bisa dibayar tidak, maka tidak bisa. Nah, jangan biaya seperti tadi.
Nah, karena tidak bisa dibayar, maka kita harus mengambil keberkahan kepada kedua orang tua kita tersebut dengan cara tabarukan, yaitu mencium telapak tangan kedua orang tua kita. Paham ya? Terima kasih ya. Nah, baik. Baik, selanjutnya kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, kepada Tuan Guru kita yang sudah memfasilitasi kita untuk dalamnya akikahnya anak dadala. Semoga anak dadala yang merupakan buah hati dari Bapak Iwan senantiasa Allah berkahi selalu dalam hidupnya. Allah jadikan anak-anak yang soleh, Allah berikan ilmu pengetahuan yang dalam, dan yang paling utama adalah di antara yang paling utama berikutnya adalah mampu menyelamatkan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kenapa akikah itu yang berikutnya wajib? Nah, ini ada sebuah cerita ketika di padang mahsyar, ketika seluruh umat itu sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika seorang hamba itu sedang sibuk dengan amalnya sendiri. Ada yang ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar mengalami kepanasan yang luar biasa. Ada yang mengalami terbakar menjadi yang luar biasa, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena matahari itu sangat dekat ketika pada manusia ini dari diri kita. Kurang lebih satu hasta. Sedangkan matahari yang sekarang ini sudah sangat panas. Bagaimana ketika di padang masyarakat nanti? Nah, jadi berantara perumahan orang yang banyak itu ada juga karena saking panasnya matahari tersebut, hanya bercucurlah keringatnya yang sangat banyak. Ada yang keringatnya itu bisa menenggelamkan sampai lutut kakinya. Ada yang keringatnya itu saking banyaknya bisa menenggelamkan dirinya sampai pinggangnya. Ada juga yang ketiga, karena keringat tersebut bisa menenggelamkan dirinya sampai di atas kepala. Saking panasnya matahari saat itu di padang mahsyar. Nah, jadi banyak orang-orang seperti itu yang tersiksa di padang mahsyar. Kemudian datanglah seorang anak membawa guci atau membawa ember yang berisikan air. Anak tersebut mencari kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena dia tahu orang tuanya sedang kehausan, dan obat untuk kehausannya saat itu adalah dengan meminum air. Kemudian ketika sang anak tersebut mencari kedua orang tuanya, di tengah perjalanannya dia di-stop oleh orang lain. Wahai anak muda, berikanlah air itu kepadaku. Kemudian kata anak itu, saya tidak mau. Kemudian lagi di-stop lagi dengan orang yang lain. Wahai anak muda, berikanlah air itu kepadaku. Aku sangat kehausan dan tersiksa saat ini. Aku tidak mau bersalah. Kemudian sudah kesekian kalinya, kemudian apa kata anak? Kenapa tidak diberikan seorang anak itu kepada orang lain? Kenapa? Karena orang tuanya itu ingin diselamatkan oleh anaknya. Seorang anak tersebut ingin menghilangkan haus kedua orang tuanya, ingin menyelamatkan kedua orang tuanya dari siksaan pada mahsyar. Karena kenapa? Karena kedua orang tuaku dulu pernah mengakikahkan anakku. Karena orang tuaku dulu pernah mengakikahkan aku. Nah, itulah kenapa pentingnya akikah, karena bisa menyelamatkan kedua orang tua kita nanti di padang mahsyar. Semoga Anda dalam menjadikan seorang hamba yang Allah inginkan
menjadikan umat Rasulullah yang Rasulullah inginkan, begitu pula kita semua menjadi seorang hamba yang Allah inginkan dan menjadi umat yang Rasulullah inginkan. Kami akhiri kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.